Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang evolusi. Untuk materi evolusi kita bagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah teori evolusi. Yang kedua, bukti-bukti terjadinya evolusi. Yang ketiga, mekanisme evolusi. Dan yang keempat, asal-usul kehidupan. Oke, ikuti terus dan simak video kali ini ya. Let's go. Belajar apa ini, Mbak? Lagi belajar biologi, Pak. Materinya tentang apa? Teori evolusi. Oke, gimana? Menurut pendapatnya Pak Dudi, teori evolusi itu apa dan gimana? Oh, gitu. Iya. Gini, Mbak. Tentang berbicara tentang teori evolusi, saya akan menyinggung dulu tentang konsep teori. Tentang teori, nah bagaimanakah sebenarnya teori itu? Pengertian dari teori dalam sains dan teori dalam bahasa sehari-hari tentunya berbeda. Dalam bidang sains, sebuah teori diawali dengan pengamatan terhadap fenomena di sekeliling kita yang diyakini benar atau yang disebut dengan fakta. Misalnya seperti ini, ya, kita tahu kalau matahari setiap hari itu selalu terbit dan terbenam. Dan faktanya memang seperti itu. Ya. Kita sebagai manusia biasanya selalu mencari penjelasannya. Kenapa hal itu terjadi? Misalkan kita menduga kalau itu terjadi karena matahari selalu bergerak mengelilingi bumi. Nah, dugaan awal ini disebut sebagai hipotesis. Nah, hipotesis yang kita ajukan harus diuji kebenarannya. Misalnya, hipotesis kita tadi diuji dan ternyata jawabannya salah besar. Bumi kita ternyata berbentuk bulat dan berputar pada porosnya. Nah, demikian juga dengan teori evolusi. Teori evolusi merupakan teori yang dikemukakan oleh beberapa peneliti yang tentunya mereka menyertakan bukti-bukti untuk menguji kebenaran teori tersebut. Nah, jika memang untuk setelah diuji ternyata tidak benar, maka ini masih disebut dengan hipotesis. Nah, nyatanya sampai sekarang evolusi itu masih menjadi bahan perdebatan para ahli. Apakah benar terjadi atau tidak. Nah, evolusi sendiri diartikan sebagai perubahan yang dialami oleh makhluk hidup secara perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sangat lama ini bisa ratusan tahun, ribuan tahun, atau bahkan jutaan tahun. Evolusi sendiri ada 2 macam. Yang pertama adalah evolusi progresif, yaitu evolusi yang menghasilkan spesies yang memungkinkan berkelanjutan kehidupannya. Jadi melanjutkan kehidupan spesiesnya. Yang kedua, evolusi regresif. Evolusi ini menyebabkan spesies yang tidak mungkin berkelanjutan kehidupannya atau istilahnya adalah punah karena dia tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Pak Dudi kan tadi udah menjelaskan kalau ada beberapa ahli yang mengeluarkan tentang teori evolusi ini. Kira-kira ada berapa gitu ya Pak yang mengeluarkan teori evolusi ini? Oke, baik, saya jelaskan ya. Teori evolusi banyak dikemukakan oleh para ahli berdasarkan observasi yang dia lakukan. Nah, tentunya teori evolusi ini masih bersifat hipotesis. Karena apa? Hipotesis harus dapat dibuktikan dengan suatu eksperimen. Ingat, ya, metode ilmiah untuk membuktikan hipotesis harus dilakukan percobaan atau eksperimen. Nah, sekarang evolusi sendiri tidaklah mungkin kita melakukan percobaan tentang evolusi atau eksperimen tentang evolusi. Teori evolusi sendiri sebenarnya banyak sekali, ya. Silahkan kalian browsing di internet, ya, banyak tersedia. Nah, kita akan membahas beberapa saja yang menjadi dasar peletak dari teori evolusi. Yang pertama adalah teori katastropisme. Ini tokohnya adalah Josh Cuvier, ya, seorang ahli paleontologi atau ahli fosil. Nah, menurut Josh Cuvier,
munculnya keanekaragaman makhluk hidup atau punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam yang sangat besar. Alasan Cuvier adalah karena dia mengamati setiap sedimen batuan kuno yang ia temukan mengandung beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda. Jadi teori ini mengatakan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan, kemudian punah karena ada bencana yang sangat besar, kemudian diciptakan makhluk hidup yang baru. Nah, katastropisme ini berarti bencana alam yang sangat besar. Kemudian yang kedua, teori Lamarck. Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip perolehan lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami retardasi atau tidak berkembang. Nah, bagian alat tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar. Ini istilahnya adalah use and disuse. Nah, Lamarck ini menggambarkan bahwa pada zaman dahulu jerapah itu berleher pendek karena sering dipakai untuk meraih makanan di tempat yang tinggi. Lama-kelamaan leher jerapah bertambah panjang. Nah, bertambah panjangnya leher jerapah ini nanti akan diwariskan kepada keturunannya, sehingga keturunannya juga berleher panjang. Hingga generasi yang sekarang, leher jerapah itu berukuran sangat panjang, berbeda dengan leher jerapah zaman dahulu yang masih berukuran lebih pendek. Kemudian yang ketiga, teori August Weismann. Menurut August Weismann, bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, ini sebenarnya membantah dari teori Lamarck. August Weismann melakukan percobaan memotong ekor tikus betina dan ekor tikus jantan, kemudian dilakukan persilangan. Ternyata keturunannya tetap berekor panjang. Jadi ini membuktikan bahwa perubahan yang ada di lingkungan, yang diperoleh dari lingkungan, tidak diwariskan kepada keturunannya. Nah, August Weismann melakukan percobaan hingga generasi ke-21, ternyata keturunannya juga masih berekor panjang. Nah, menurut August Weismann, evolusi adalah masalah pewarisan sifat gen melalui sel kelamin. Kemudian teori yang keempat, teori yang dikemukakan oleh Darwin. Charles Darwin menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Karena itu teori Darwin disebut juga teori seleksi alam. Jadi seleksi alam itu alam yang melakukan seleksi di mana makhluk hidup yang tidak adaptif atau tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan atau alam, dia akan mati atau punah. Sedangkan makhluk hidup yang mampu menyesuaikan dengan alam atau bersifat adaptif, dia dapat hidup dan meneruskan keturunannya. Itu yang dimaksud dengan seleksi alam. Teori Darwin disusun atas dasar fakta-fakta yang dia amati pada pengembaraannya keliling dunia dengan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos dan juga beberapa tempat lain di Amerika Selatan. Nah, khususnya di Kepulauan Galapagos, Darwin menemukan fenomena-fenomena yang sangat luar biasa, di mana dia menemukan berbagai bentuk paruh pada burung finch yang berbeda dengan bentuk paruh burung finch di tempat asalnya. Nah, dari fenomena ini, Darwin mengambil hipotesis telah terjadi perubahan atau evolusi pada paruh burung finch. Nah, kemudian catatan dari penelitian Darwin dituliskan dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Jadi asal-usul dari spesies terjadi dengan cara seleksi alam. Kemudian Darwin juga dipengaruhi oleh dua buku yang lain, yaitu buku Principle of Geology dari kalangan Charles Lyell. Jadi
menurut ilmu geologi bahwa lapisan bumi terbentuk dari tiap era atau tiap masa. Kemudian yang kedua, buku dari Thomas Robert Malthus. Nah, buku ini mengatakan bahwa pertambahan jumlah populasi sesuai dengan deret ukur, ya deret ukur itu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sedangkan pertambahan jumlah makanan bertambah menurut deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga pada suatu saat terjadi perbedaan antara jumlah populasi atau jumlah spesies dengan jumlah makanan. Kemudian, prinsip-prinsip pokok dari evolusi Darwin adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup bervariasi. Ya, kita tahu bahwa makhluk hidup ini sangat beragam. Ya, di kelas 10 sudah dipelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup, di mana tidak ada satupun makhluk hidup yang sama persis. Yang kedua, spesies yang berkembang sekarang adalah berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lampau. Ya, dan yang ketiga, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Kemudian, bagaimana evolusi jerapah menurut teori Darwin? Berbeda dengan teori Lamarck yang tadi mengatakan bahwa dahulu leher jerapah berukuran pendek karena sering digunakan untuk meraih makanan di tempat yang tinggi, ya, sehingga mengalami perubahan yang semula pendek menjadi lebih panjang. Berbeda dengan teori Darwin, tadi Darwin sudah mengatakan bahwa evolusi terjadi karena peristiwa seleksi alam. Nah, bagaimana alam melakukan seleksi? Nah, pada saat itu ada jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Nah, karena jerapah berleher pendek ya tidak mampu bersaing dalam memperebutkan makanan di tempat yang tinggi, maka jerapah berleher pendek ini akan punah atau mati ya karena kalah bersaing. Sedangkan jerapah berleher panjang ya mampu melanjutkan keturunannya, ya mampu melanjutkan populasinya, mampu melanjutkan spesiesnya. Sehingga jerapah memang pada saat itu alamlah yang melakukan seleksi. Mbak Susi, apa yang ditanyakan? Tadi kan dijelaskan jika teori itu harus diuji kebenarannya dan harus dibuktikan. Kira-kira apa buktinya, Pak? Oke, ini berarti pembahasan tentang bukti-bukti evolusi. Ya, simak penjelasan berikut. Mengenai petunjuk atau bukti evolusi, banyak orang masih berpendapat bahwa teori evolusi ini masih sebatas hipotesis. Ya, kita tahu bahwa hipotesis harus diuji kebenarannya dengan kegiatan eksperimen. Dan untuk evolusi sendiri tidaklah mungkin kita melakukan eksperimen atau percobaan. Kemudian bagaimana para ahli memperkuat teorinya? Ternyata ada beberapa fenomena alam yang digunakan oleh para ahli untuk memperkuat hipotesisnya. Di antaranya penemuan fosil, homologi organ, embrio komparatif, organ vestigial, biokimia, fisiologi dan genetika, seleksi alam yang teramati, variasi dan biogeografi. Nah, ini kita akan bahas satu persatu petunjuk atau bukti evolusi. Yang pertama adalah penemuan fosil. Nah, fosil adalah sisa tumbuhan atau hewan yang telah membatu atau jejak-jejak yang tercetak pada batuan. Darwin menyatakan bahwa fosil yang ditemukan pada lapisan batuan muda berbeda dengan fosil yang terdapat pada lapisan batuan yang lebih tua dan menunjukkan suatu bentuk perkembangan atau perubahan. Dari sekian banyak fosil yang ditemukan, yang paling lengkap dan dapat digunakan sebagai petunjuk adanya evolusi adalah fosil kuda yang ditemukan oleh Marsh dan Osborn. Ya, jadi di mana fosil kuda ini ditemukan mulai dari era Eosin sampai sekarang pada era Pleistosen. Nah,
setelah diamati ya perkembangan fosil kuda tersebut, ada beberapa perubahan ya. Mulai dari ukuran tubuh yang semula berukuran kecil ya, seukuran kucing ya, seperti itu, sampai berukuran yang sekarang lebih besar. Kemudian ukuran kepala, bentuk gerahamnya, jumlah jari, ya, di mana pada masa Eosin jumlah jari kuda masih berjumlah 5. Nah, sekarang kita tahu bahwa jumlah jari kuda hanya ada 1, yang lain sudah mengalami perubahan. Kemudian rotasi tubuh, ya tentunya karena ukurannya lebih besar, tentunya rotasi tubuhnya juga lebih besar. Yang kedua, homologi organ. Persamaan struktur organ-organ hewan berbeda spesies menunjukkan bahwa hewan tersebut memiliki asal-usul nenek moyang yang sama. Struktur tubuh dengan fungsi berbeda, tetapi memiliki asal-usul bentuk yang sama disebut dengan homolog. Ini tergolong evolusi divergen. Contohnya, tangan manusia berfungsi untuk memegang, homolog dengan sirip depan paus yang digunakan untuk berenang. Ya, kita lihat bentuknya, strukturnya sama, tetapi fungsinya berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, sayap kelelawar yang berguna untuk terbang, homolog dengan tungkai depan kucing yang digunakan untuk berjalan. Jadi fungsinya berbeda, tapi strukturnya sama. Nah, lawan dari homolog adalah analog atau analogi. Ini contohnya, kalau analogi itu fungsinya sama, tetapi strukturnya berbeda. Contoh, sayap kupu-kupu ya dengan sayap burung. Jadi fungsinya sama untuk terbang, tetapi strukturnya berbeda. Kemudian yang ketiga, embriologi komparatif, yaitu perbandingan perkembangan embrio dari beberapa jenis organisme. Nah, pada gambar di sini ditunjukkan perkembangan embrio, ada organisme ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Nah, kalau kita perhatikan, pada tahapan tertentu perkembangan embrio, setiap organisme tersebut memiliki bentuk yang sama, sehingga kita sulit untuk membedakan. Nah, misalkan diberikan gambar seperti ini, kita disuruh menunjukkan mana yang manusia, mana yang ikan, ya, mana yang salamander, kita masih belum bisa membedakan. Ya, dengan perkembangan embrio selanjutnya baru nampak perubahan perbedaan dari perkembangan embrio setiap spesies. Ya. Hal ini dapat ditarik sebuah hipotesis bahwa perkembangan embrio merupakan ulangan singkat dari peristiwa mutasi, atau sering kita beri istilah ontogeni, merupakan ulangan singkat dari filogeni. Ontogeni itu perubahan bentuk, ya, perkembangan embrio. Kemudian filogeni adalah perubahan bentuk makhluk hidup karena peristiwa evolusi. Berikutnya yang keempat, organ vestigial. Organ vestigial adalah organ kecil atau organ yang tidak lengkap dan tidak memiliki fungsi tertentu. Nah, menurut teori evolusi, organ-organ tersebut dulunya memiliki fungsi tertentu, ya, karena perubahan adaptasi dan seleksi itu tadi, ya, bahwa organ yang semula berfungsi menjadi tidak berfungsi. Contoh, ya, organ vestigial pada manusia, ya, yang masih ada bisa kita lihat sekarang. Yang pertama adalah selaput mata. Ini bisa kita lihat pada sudut mata sebagian dalam. Kemudian kita masih memiliki tulang ekor. Kemudian gigi taring kita juga masih memiliki. Kemudian umbe cacing atau sering disebut dengan appendix, otot penggerak telinga. Jadi pada manusia beberapa orang itu masih bisa menggerakkan telinga, ya. Kemudian rambut pada bagian dada dan buah dada pada laki-laki. Nah, kalau kita lihat organ-organ yang kita miliki tadi,
sebenarnya kan sekarang sudah tidak difungsikan. Contoh gigi taring, kita sudah tidak menggunakan gigi taring, di mana gigi taring berfungsi untuk mengoyak atau merobek makanan. Nah, kemudian petunjuk yang kelima, biokimia, fisiologi, dan genetika. Semua makhluk hidup menggunakan kode genetik yang sama dalam mensintesis protein. Nah, kode genetik yang sama menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari suatu organisme yang menggunakan kode genetik yang sama. Ahli biokimia juga membandingkan urutan asam amino dari protein yang ditemukan pada organisme yang berbeda, organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, biasanya memiliki protein dengan urutan asam amino yang sama. Ya. Semua jenis protein pada makhluk hidup hanya disusun oleh 20 jenis asam amino. Petunjuk atau bukti evolusi berikutnya yaitu seleksi alam yang teramati. Ini dicontohkan jumlah populasi ngengat di negara Inggris. Nah, pada awal tahun 1850-an, di Inggris lebih banyak ditemukan ngengat ya, jenis Biston bertularia bersayap cerah. Nah, setelah terjadi revolusi industri sekitar tahun 1900-an, lebih banyak ditemukan ngengat bersayap gelap. Nah, mengapa demikian? Ternyata telah terjadi seleksi alam, ya, di mana sebelum revolusi industri, populasi ngengat berwarna cerah terhindar dari predator karena berwarna cerah. Setelah revolusi industri, membuat batang pohon ya berwarna hitam, jadi tertutup jelaga asap dari pabrik. Sehingga ngengat berwarna cerah mudah terlihat oleh predator, sedangkan ngengat berwarna gelap akan terhindar dari predator, ya karena tersamarkan oleh warna gelap pepohonan. Yang terakhir, variasi dan biogeografi. Variasi adalah segala macam perbedaan yang terdapat antar individu dalam suatu spesies. Di awal tadi sudah diceritakan bagaimana Darwin melakukan ekspedisi keliling dunia. Suatu saat dia singgah di Kepulauan Galapagos. Nah, di Kepulauan Galapagos tersebut, Darwin menemukan berbagai bentuk paruh pada jenis burung finch. Hal ini disebabkan karena geografi dari kepulauan-kepulauan Galapagos itu berbeda-beda. Seleksi alam terjadi bertahun-tahun terhadap suatu spesies yang akan menyebabkan munculnya spesies baru yang berbeda dengan moyangnya. Oleh karena itu, adanya variasi bisa digunakan sebagai bahan dasar terjadinya evolusi yang menuju ke arah terbentuknya spesies baru. Makhluk hidup yang berasal dari satu spesies yang hidup pada suatu tempat setelah mengalami penyebaran ke tempat lain, sifatnya dapat berubah. Nah, perubahan itu terjadi karena tempat yang baru, makhluk hidup tersebut harus beradaptasi demi kelestariannya. Nah, demikian anak-anak untuk video pembelajaran evolusi. Ini adalah video pembelajaran yang pertama, akan disambung dengan video pembelajaran yang kedua. Ya. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. See you.